Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Ibu Dinda Widyastuti. Kalian bisa panggil saya Bu Dinda. Di kelas 10 ini, saya akan mengajar pelajaran geografi. Oke, langsung saja di semester 1 ini untuk materi pertama atau bab pertama kita akan membahas tentang dasar-dasar geografi. Langsung saja, yang pertama ada pengertian geografi. Apa sih itu geografi? Geografi ini merupakan ilmu yang mempelajari fenomena yang terjadi di bumi. Adapun pengertian geografi yang dihasilkan dari seminar Ikatan Geografi Indonesia (IGI) di Semarang, yang mengatakan bahwa geografi itu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Kemudian Prof. Bintarto menyatakan geografi merupakan ilmu pengetahuan yang menceritakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisa gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Dari pengertian geografi ini dapat disimpulkan bahwa geografi akan lebih mempelajari tentang fenomena atau kejadian-kejadian yang ada di bumi. Fenomena geosfer itu artinya kejadian yang ada di bumi ya, dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan serta dalam konteks keruangan. Keruangan itu artinya tidak terbatas, artinya kita bicara lingkup bumi. Nah, kemudian di sini juga kita akan membahas tentang gejala-gejala alam, kemudian tentang penduduknya, corak khas mengenai kehidupan, artinya tentang budaya, sosial, adat istiadat ya, yang ada di bumi. Kemudian, aliran-aliran yang muncul dalam perkembangan geografi, di sini saya cantumkan ada dua, yaitu ada aliran fisik, determinisme, dan aliran posibilisme. Aliran fisik determinisme ini aliran yang mempercayai bahwa alam itu sangat menentukan kehidupan manusia, ya. Sedangkan aliran posibilisme menyatakan bahwa manusia memiliki peluang besar untuk menentukan pola kehidupannya. Konsep posibilisme ini dikenal juga sebagai konsep genre de vie. Nah, ada pula ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi terdiri dari mencakup fenomena permukaan bumi atau geosfer. Ya, di sini ada gejala alam, fisik, serta gejala manusia, sosial. Gejala alam fisik ini itu yang berasal murni dari alam tanpa ada campur tangan manusia. Sedangkan gejala manusia ini merupakan gejala atau kejadian-kejadian yang berasal atau ada campur tangan manusia. Kemudian gejala alam dan sosial ini menganalisis atau dianalisis dari persebarannya, hubungannya, serta interaksinya. Persebarannya dalam ruang muka bumi artinya adanya di mana, lokasinya di mana, kemudian hubungannya dalam ruang muka bumi seperti apa, kira-kira ada pengaruhnya atau tidak terhadap muka bumi ini, apakah mengalami perubahan dari kejadian tersebut terhadap ruang muka bumi, kemudian interaksinya seperti apa. Nah, geografi sendiri harus mampu menjawab pertanyaan 3W1H, what, where, why, sama how. What artinya apa yang terjadi, where di mana, why mengapa terjadi, how bagaimana cara mengatasinya, ya. Bagaimana bisa
Geosfer sendiri meliputi dari 5 kategori. Ada litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, antroposfer. Ya, litosfer ini di sini adalah tentang kulit atau kerak bumi. Kemudian dia saling memiliki hubungan dengan hidrosfer. Hidrosfer itu adalah tentang air ya, baik air hujan maupun air yang ada di permukaan bumi. Litosfer juga memiliki hubungan dengan atmosfer. Atmosfer ini adalah lapisan udara ya. Kemudian hidrosfer juga punya hubungan timbal balik dengan atmosfer. Ketiganya, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer memiliki hubungan timbal balik juga dengan biosfer. Ya, biosfernya bisa dari flora fauna. Kemudian kalau antroposfer, ini kita akan membahas tentang kehidupan manusia. Biasanya tentang penduduk, tentang kelahiran, kematian, tentang migrasi, emigrasi, transmigrasi, dan sebagainya. Aspek geografi terdiri dari 2 jenis, yaitu ada aspek fisik serta aspek sosial. Aspek fisik ini berkaitan dengan hal-hal yang murni dari bumi, ya. Tidak ada campur tangan manusia. Di sini saya berikan 3 contoh gambar, bisa dilihat. Yang pertama di situ paling atas ada kejadian gempa bumi. Nah, gempa bumi ini alami terjadi di permukaan bumi tanpa ada campur tangan manusia. Kemudian di bawahnya itu ada gambar erupsi gunung berapi. Nah, ini juga kejadian alamiah ya. Kemudian di sampingnya itu ada gambar bentangan alam. Ya, ada lautan. Bentangan alam itu sebenarnya bukan hanya laut ya. Laut itu hanya salah satu dari bentangan alam. Pegunungan juga bentangan alam. Sungai juga bentangan alam. Nah, ini adalah termasuk aspek fisik. Ya, kemudian ada aspek sosial. Aspek sosial di sini saya cantumkan 2 contoh gambar. Di situ ada gambar masyarakat atau manusia. Dia sedang mengolah hasil panen padinya ya. Nah, kemudian di sampingnya itu ada gambar budayaan ya, seperti tari-tarian, kemudian baju adat. Nah, aspek sosial ini adalah ada kaitan suatu kejadian ya, atau fenomena geosfer yang ada kaitannya dengan manusia. Artinya di sini campur tangan manusia itu lebih dominan. Nah, seperti ini kan manusia memanfaatkan alam untuk kegiatan perekonomiannya, salah satunya adalah apa sih itu, pemanen. Nah, kemudian di sampingnya lagi itu ada gambar kebudayaan. Nah, ini masuk aspek sosial juga ya, di mana ditampilkan tarian adat, kemudian juga ada baju adatnya. Sebenarnya aspek sosial ini bukan hanya mencakup tentang budaya aja sama kegiatan manusia dengan lingkungan. Aspek sosial juga bisa tentang ekonomi, kemudian bisa juga tentang politik, bisa juga masuk ke dalam aspek sosial. Nah, kalau politik itu contohnya seperti apa sih Bu? Ya, misalnya adanya hubungan bilateral, kerjasama antar negara. Nah, itu masuk juga aspek sosial. Sebenarnya disebutnya adalah sebagai geografi politik. Next. Di sini geografi memiliki 10 konsep geografi. Ya, 10 konsep geografi ini yang pertama itu ada konsep lokasi. Nah, konsep lokasi ini adalah suatu letak objek di permukaan bumi. Lokasi sendiri dibagi menjadi 2, ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi relatif itu lokasi yang dibandingkan dengan lokasi lain di muka bumi. Sedangkan lokasi absolut ini adalah lokasi yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kemudian ada konsep jarak. Konsep jarak di sini yaitu adalah jarak antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Ini bisa berdasarkan satuan panjang ya, kilometer, meter. Nah, ini konsep jarak. Kemudian yang ketiga,
adalah konsep keterjangkauan. Nah, konsep keterjangkauan ini disebut juga sebagai konsep aksesibilitas ya, yaitu kemudahan atau kesulitan untuk menuju suatu lokasi. Nah, di konsep keterjangkauan ini kita tidak melihat jaraknya jauh atau dekat, tapi yang dilihat itu adalah lebih kepada bagaimana kemudahan untuk menuju suatu lokasi. Bisa dilihat dari fasilitas transportasinya, kondisi jalannya ya. Itu adalah konsep keterjangkauan. Kemudian yang keempat, di sini ada konsep morfologi. Nah, kata kunci dari morfologi ini sendiri adalah bentangan alam. Untuk memudahkan kalian dalam mengingat ya dan memahami. Morfologi ini adalah bentuk permukaan bumi sebagai hasil dari tenaga endogen dan eksogen. Contohnya pulau, pegunungan, daratan, lereng, lembah, pantai dan sebagainya. Ya, ini adalah masuk konsep morfologi. Kemudian ada lagi yang kelima, itu adalah konsep aglomerasi. Kata kunci dari aglomerasi ini adalah pengelompokan. Nah, biasanya ini lebih ke sosial cenderungnya. Ya, contoh pemusatan suatu kawasan, industri, pertanian, permukiman ya. Masyarakat umumnya mengelompok dengan warga yang mempunyai tingkat kehidupan sejenis. Kalau dilihat dari segi ekonomi, misal ada yang namanya kawasan elit, kawasan menengah, serta kawasan menengah ke bawah. Nah, kemudian ada lagi kawasan kumuh, slum area. Nah, ini maksudnya konsep aglomerasi atau pengelompokan. Kemudian yang keenam, di sini ada konsep nilai kegunaan. Nah, nilai kegunaan ini berkaitan dengan manfaat atau nilai ekonomi dari fenomena atau kejadian yang ada di permukaan bumi, kemudian dia masih bersifat relatif ya. Contoh, misalnya daerah pegunungan memiliki nilai kegunaan sebagai perkebunan teh atau daerah wisata. Nah, kan kalau dijadikan perkebunan teh atau daerah wisata dia bisa menghasilkan apa ya, nilai ekonomi ya, bisa menghasilkan keuangan gitu. Kemudian yang ketujuh, di sini ada konsep interaksi dan interdependensi. Nah, yaitu peristiwa saling mempengaruhi antar berbagai fenomena geosfer. Nah, konsep interaksi interdependensi ini lebih kepada adanya hubungan timbal balik ya. Misalnya interaksi antara wilayah desa dan wilayah kota. Kenapa bisa ada interaksi desa sama kota? Ini disebabkan oleh perbedaan dalam memanfaatkan potensi sumber daya antara di desa dan di kota. Misal, kalau di desa masyarakatnya bisa menyediakan sayur mayur. Kalau di kota misalnya adanya ketersediaan peralatan elektronik. Nah, jadi desa mengirim sayur mayur ke kota, kota mengirim peralatan elektronik ke desa. Jadi ada hubungan timbal balik. Yang kedelapan, di sini ada konsep diferensiasi area. Apa sih diferensiasi area? Nah, diferensiasi area ini berkaitan sama perbedaan corak antar wilayah di permukaan bumi. Di sini berarti tiap wilayah itu punya yang namanya ciri khusus yang dapat dibedakan dengan wilayah lain, baik dari segi fisik maupun dari segi sosial. Contoh, misal kalau misalkan wilayah Bogor itu dari segi fisik dia dataran tinggi, kemudian biasa sering disebut juga sebagai kota hujan. Sedangkan wilayah Jakarta itu masuknya pesisir. Nah, jadi kan punya perbedaan tersendiri atau corak. Kemudian ada lagi konsep keterkaitan keruangan. Ya, kemudian ada konsep keterkaitan keruangan. Nah, konsep keterkaitan keruangan ini itu adalah suatu wilayah yang dapat berkembang karena adanya hubungan dengan wilayah lain atau adanya saling keterkaitan antar wilayah. Contoh,
wilayah pegunungan mempunyai suhu lebih rendah daripada di daerah dataran rendah. Oleh karena itu, sayuran, teh, dan pinus dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan. Terakhir, dari 10 konsep geografi, ini adalah konsep pola. Pola ini lebih kepada bentukan ya, bentukan yang ada di muka bumi. Nah, misalnya adanya pola persebaran suatu fenomena, bentuk-bentuk yang teratur pada suatu objek atau fenomena di muka bumi. Contohnya seperti permukiman memanjang, memusat, dan tersebar. Contoh, kalau permukiman penduduk nelayan itu memanjang mengikuti garis pantai. Dari geografi, adapun pendekatan geografi. Pendekatan geografi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pendekatan yang pertama di sini itu adalah pendekatan keruangan. Nah, atau spatial approach. Untuk pendekatan keruangan, biasanya di sini mencoba mengkaji adanya perbedaan tempat melalui penggambaran atau gambar ya, gambar wilayahnya tersebut atau kondisi wilayahnya. Kemudian letak wilayah ini bisa dilihat dari iklim, garis lintang, kemudian dilihat juga dari batas-batas wilayahnya, kemudian distribusi, relasi, dan interrelasinya. Pendekatan yang kedua ini adalah pendekatan ke lingkungan atau ecological approach. Nah, kalau pendekatan ke lingkungan ini, dia biasanya bahasannya adanya hubungan antara lingkungan dengan manusia atau lingkungan dengan lingkungan. Pendekatan ini berdasarkan interaksi tadi ya, organisme dengan lingkungannya dalam suatu ekosistem. Jika ada satu elemen berkembang di atas batas maksimal, maka elemen yang lain akan mengalami penurunan kualitas dan kuantitas. Yang ketiga, di sini ada pendekatan kompleks wilayah. Nah, pendekatan kompleks wilayah ini merupakan gabungan antara pendekatan keruangan dan ekologikal. Disebut kompleks wilayah tertentu karena suatu anggapan bahwa interaksi antara wilayah akan berkembang bila terdapat permintaan dan penawaran antar wilayah tersebut. Dalam hubungan kompleks wilayah ini misalnya adanya ramalan wilayah, ya, kemudian adanya perencanaan wilayah. Ya, ini merupakan aspek-aspek yang menelaah fenomena tertentu pada suatu region atau wilayah baik secara fisik atau sosial. Kemudian pendekatan yang terakhir ini adalah pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini lebih kepada menganalisis kejadian atau fenomena. Dari konsep pendekatan aspek namanya prinsip geografi. Apa sih prinsip geografi? Nah, prinsip geografi ini sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, di sini ada prinsip penyebaran atau distribusi ya, yaitu gejala dan faktor geografi baik menyangkut keadaan alam maupun manusia yang tersebar luas di permukaan bumi. Nah, penyebaran tersebut tidak merata antara wilayah satu dengan wilayah hubungan atau relasi. Nah, contohnya itu misal seperti persebaran minyak bumi atau barang tambang, ya itu kan tidak merata ya. Tidak di setiap wilayah itu ada minyak bumi, tidak. Itu adalah prinsip penyebaran. Kemudian persebaran hewan juga sama. Tidak di setiap wilayah memiliki persebaran hewan yang sama atau jenis hewan yang sama. Kemudian yang kedua, ada pun prinsip interrelasi. Nah, interrelasi ini adalah ruang yang menyatakan bahwa terdapat saling berhubungan antara gejala satu dengan gejala lainnya, antara faktor yang satu dengan faktor lainnya dalam suatu ruang lingkup. Di prinsip interrelasi ini lebih bicara kepada bahwa satu wilayah itu
terjadi suatu gejala atau fenomena, pasti ada kaitannya dengan fenomena yang lainnya. Ini adalah prinsip interrelasi atau disebut juga sebab akibat, ya. Adapun prinsip deskripsi. Nah, deskripsi ini lebih kepada menjelaskan atau menggambarkan lebih jauh tentang gejala atau masalah yang dipelajari atau sedang diselidiki. Nah, deskripsi ini digunakan untuk menjelaskan sebab-sebab interaksi antara faktor yang satu dan lainnya. Jadi, kalau prinsip deskripsi lebih menjelaskan suatu kejadian fenomena tapi lebih detail, ya. Yang keempat ada prinsip kronologis. Nah, prinsip kronologis ini atau disebut juga prinsip keruangan, di mana prinsip ini adalah gejala-gejala, fakta-fakta, dan masalah-masalah geografi ditinjau dari penyebarannya, interrelasinya, dan interaksinya dalam hubungannya terdapat pada ruang tertentu. Yang dimaksud dengan ruang ini adalah permukaan bumi, ya. Jadi bumi itu disebut sebagai ruang. Nah, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.